Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajarannya adalah administrasi pajak. Sesuai dengan buku yang kalian pegang, maka materi pertama kita adalah konsep dasar perpajakan. Di dalam bab ini terdapat beberapa submateri, tapi untuk konsep dasar perpajakan part 1 yang akan kita bahas hanya ada 3. Oke, yang pertama mengenai definisi pajak, yang kedua mengenai pungutan selain pajak, dan yang ketiga mengenai fungsi pajak. Nah, untuk yang pertama, mengenai definisi pajak itu sendiri, yaitu iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, maksudnya di sini adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara bersifat memaksa. Nah, kita harus dan wajib untuk membayar pajak didasarkan dari undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah seperti kita kan bayar pajak, tapi manfaatnya gak langsung kita dapatkan. Nah, manfaat dari pajak itu kita rasakan ketika ada pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit seperti itu. Nah, ketika pembangunannya sudah selesai, baru dapat kita rasakan imbalan dari pembayaran pajak kita. Selanjutnya, yaitu pungutan selain pajak. Nah, di sini pungutan selain pajak itu ada 4. Yang pertama bea materai, yang kedua bea masuk dan keluar, yang ketiga cukai, dan yang keempat retribusi. Untuk yang pertama bea materai ini maksudnya adalah pungutan untuk mengesahkan dokumen dengan menggunakan benda materai. Materai sesuai yang kalian tahu, ada materai 10.000, materai 6.000, tapi untuk sekarang ini yang banyak digunakan adalah mulai Rp10.000. Untuk yang 6.000 sekarang sudah jarang digunakan ya. Untuk yang kedua, mengenai bea masuk dan keluar. Nah, bea masuk dan keluar ini merupakan pungutan atas barang yang diekspor atau diimpor. Lalu yang ketiga ada cukai, ini merupakan pungutan yang dikenakan atas barang tertentu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dan ada yang dinamakan retribusi. Retribusi ini berbeda sekali dengan pajak ya. Nah, kalau pajak, ketika kita membayar, kita merasakan imbal baliknya tidak secara langsung sesuai dengan pengertiannya tadi, tetapi dialihkan pada pembangunan negara seperti jalan tol dan rumah sakit. Nah, sedangkan retribusi, ketika kita membayar, kita langsung menikmati hasilnya. Contohnya, saat kita harus bayar parkir ataupun tiket jalan tol. Nah, di situ kan kita langsung mendapatkan manfaatnya, yaitu kita bisa jalan dengan nyaman di jalan tol ataupun bisa parkir dengan tenang karena ada yang menjaga. Oke. Untuk retribusi ini ada beberapa unsurnya. Nah, unsurnya ini ada 5. Yang pertama, pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini yaitu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu untuk yang kedua yaitu sifat pungutannya dapat dipaksakan juga sama seperti pajak. Nah, untuk yang ketiga pungutan dilakukan oleh negara juga sama seperti pajak. Yang keempat digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Dan yang terakhir imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa contohnya itu ketika kita membayar parkir dan ketika kita membayar tiket jalan tol. Pembahasan terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeteer. Pajak sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Nah, contohnya dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Nah, di dalam anggaran penerimaan dan belanja negara, ada penerimaan dalam negeri berupa pajak. Lalu untuk yang kedua, fungsi mengatur atau regulant. Nah, ini pajaknya digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya,
seperti barang mewah dikenakan PPNBM atau pajak penghasilan barang mewah yang tinggi untuk mengurangi konsumsi. Jadi maksudnya gimana? Agar kita tidak sering membeli barang mewah, maka ada yang namanya pajak untuk barang mewah itu sendiri. Lalu untuk fungsi pemerataan pendapatan atau redistribution. Di sini, pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Maksudnya atau contohnya adalah terdapat berbagai macam tarif yang dikenakan kepada wajib pajak. Dengan tarif progresif, maka wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial. Nah, di situ kan untuk contoh di kitab kalian untuk penjelasan singkatnya, yaitu fungsi pemerataan pendapatan adalah ketika seseorang memiliki pendapatan lebih besar, maka pajak yang dikenakan juga lebih besar. Sedangkan yang pendapatannya lebih kecil, maka pajaknya juga lebih kecil. Yang keempat adalah fungsi legalitas pemerataan atau representation. Di sini pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan atau pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa, tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen. Jadi untuk pajak ini tidak semena-mena diputuskan oleh yang di atas atau pimpinan, melainkan ada kesepakatan antara rakyat dengan penguasa, tapi melalui perwakilan di parlemen, bukan langsung dari rakyat ya. Untuk yang terakhir, fungsi stabilitas, yaitu pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Contohnya, pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak itu sendiri. Oke. Untuk pertemuan yang sekarang, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung japri ke nomor WhatsApp Puvia ya. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.